Orangnya sholat, tapi dalam sholat itu yang diingatnya drama Korea. Macam mana supaya kita sholat itu mengingat Allah Pak Ustadz? Sebelum sholat, hati dibalikkan dulu. Ini hatinya sedang ke mall, sedang ke pasar, sedang ke TV, sedang ke handphone, dibalikkan dulu. Astaghfirullahaladzim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin jinnati wan nas. Usolli fardhal isya arba'a raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Itu dalam rangka membalikkan hati ke dalam diri kita, supaya jangan sampai kemana-mana. Apa sholat kau nih? Sholat isya. Usolli fardhal isya. Berapa rakaat? Arba'a raka'atin. Ada apa qadha? Adaan. Jadi imam apa jadi makmum? Makmuman lillahi ta'ala. Dipasang niat itu di dalam takbiratul ihram. Allahu Akbar. Disitu baru baca iftitah. Membaca iftitah itu dibaguskan, kata Syekh Ali Jum'ah, diantara penyebab khusyuk dan tak khusyuk itu ada pada nafas. Orang yang membaca mengikuti nafas itu membantu khusyuk. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Pakai nafas itu membantu kekhusyukan. Banyak orang sekarang macam tahu isi kepanasan. Apa kata dia. Habis itu kalau kebetulan sholatnya sendiri atau jadi imam waktu zuhur tak kedengaran, begitu juga pakai nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ada orang sekarang pula dari iftitah sama Fatihah sama ayat satu hembusan nafas. Nama Valentino Rossi. Apa? Pas ada orang nampak sholat pelan tahiyatul masjid, kenapa si anu tuh sholatnya lama? Maklum, mu'allaf baru belajar. Fawailun lil musallin. Celaka orang yang lalai dalam sholatnya. Bukan tak sholat. Kalau tak sholat neraka sakor tempatnya. Sholat dia, tapi lalai dia dalam sholatnya. Walil maghdubi alaihim wal. Kalau kita jadi makmum, dengarkan bacaan imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam. Na'allakum turhamun. Itu makanya mata kita dalam mazhab Syafi'i disuruh menengok tempat sujud. Tak boleh tengok ke atas. Sebab kalau tengok ke atas nampak, wah cantik lah. Mati kipasnya. Kata-kata dia. Muka tak boleh tengok ke atas. Apalagi sekarang anak-anak muda banyak pula sholat pakai baju kaos bertulis-tulis di belakang. Tulis belakang. Emang masalah buat lo? Tengok di bawah. Alladzina hum an salatihim sahun, lupa. Bang, ada abang belikan bakso sama mie ayam yang kutitipkan tadi? Tidak. Dasar abang sahun. Sahun saya lupa. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Orang yang suka riya, mempertontonkan amal perbuatannya. Kau kenapa tak pernah sholat ke masjid? Ku tengok. Aku takut riya, Pak Ustaz. Jadi kau sholat di mana? Di masjid sana. Kau tanya masjid sana, tak juga datang. Kata masjid sana, kau tak pernah ke sana? Saya di kamar, Pak Ustaz. Tanya bininya, Idul Fitri sama Idul Adha aja, Pak Ustaz. Jadi kalian anak-anak muda kalau di masjid digoda sama anak gadis, abang ke masjid ya, hati-hati bang, si Anu kemarin ke masjid 2 hari mati gitu. Diam kau setan.
Kalau kita sudah langkahkan kaki ke masjid, sholat saja. Masalah ada orang mengejek, menggonggong, anjing menggonggong, kafilah berjalan. Tersinggung saya pula, berarti anjing. Tarkul amal li ajlin nas, riya. Tak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Wal amal li ajlihim, syirik. Beramal karena ingin dipuji orang, syirik. Apa di antara tanda orang riya? Beda di depan orang sama di belakang orang. Kalau dia sholat tahiyatul masjid di masjid, sholat maghrib, orang banyak menengok, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, yasin, Allahumma. Tapi kalau sholat duha di rumah, tanda-tanda riya. Karena Allah yang kita sembah di masjid dengan Allah yang kita sembah di kamar sama atau beda? Qul huwallahu ahad, esa, tunggal, tak berbilang. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dimanapun kamu berada, dia bersama dengan kamu. Jangan sampai kita riya. Nanti dikumpulkan Allah subhanahu wa ta'ala semua manusia ini. Apa kata Allah kepada orang yang riya? Idhabu ila man tura'una ilaihi. Pergilah kalian. Dulu kalian riya dengan atasan kalian. Dulu kalian riya karena mertua kalian. Dulu kalian riya karena jamaah kalian. Pergi kalian ke sana. Allah tak akan berikan balasan pada orang yang riya. Itulah yang disebut dengan syirik asghar, syirik khafi. Inna akhwafa ma akhafu ala ummati. Yang ku khawatirkan menimpa umatku adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Riya. Karena dia memperlihatkan amalnya ke orang lain. Alhamdulillah saya tak pernah riya sedekah Pak Ustaz. Kenapa? Tak pernah saya bersedekah. Oh. Alladzina hum yura'un, ayat yang terakhir. Wa yamna'unal ma'un, melarang orang berbuat baik. Hebat jam. Banyaklah sudah masjid tempat saya ceramah, jarang yang bisa pas ayat terakhir berbunyi. Kadang udah habis ayat tak berbunyi-bunyi, kadang berbunyi dia di tengah, tapi masjidnya belilah jam macam ini. Hebat. Nah, nanti kita lanjutkan setelah Isya, tanya jawab, baik terkait dengan surat ini ataupun tidak.